Assalamualaikum, selamat pagi untuk semua. Pagi ini saya merasa bahagia karena dirahmati sehat dan juga kebahagiaan dalam kehidupan. Apalagi pagi ini saya tiba-tiba mendapat kiriman dari seseorang, kiriman yang sangat istimewa menurut saya. Kalender legasi Pak Harto, Presiden kedua Republik Indonesia. Beliau memerintah dan memimpin Indonesia selama 30 tahun lebih. Selain kalender ini, ada juga katalog buku yang berkaitan dengan Pak Harto. Kalender ini sangat menarik menurut saya. Terdiri dari 6 lembar, bolak-balik merupakan kalender duduk yang cocok diletakkan di atas meja kerja kita. Saya sangat gembira karena setelah membuka beberapa kali lembaran kalender ini, isinya adalah berkaitan dengan sejarah dan kepemimpinan Pak Harto. Bisa dilihat di cover kalender, A New Journey 2024. Gambarnya Pak Harto melambaikan tangan. Mari kita buka satu persatu lembaran kalendernya. Januari dan bulan Februari. Pada lembar-lembar berikutnya terdiri juga dari 2 bulan. Di sini foto yang ditampilkan adalah Pak Harto dengan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad. Ada kutipan tentang ucapan Mahathir mengatakan, "Saya tidak akan sanggup memerintah Republik Indonesia yang sedemikian luas dan beragam dengan aneka ragam budaya, suku, dan juga agama yang diakui oleh pemerintah." Kemudian pada lembar selanjutnya, bulan Februari dan bulan Maret 2024, ada sebuah buku Pak Harto di Untold Stories. Inilah buku yang menurut informasi menjadi bestseller untuk buku biografi sejarah. Saya punya buku ini juga. Di dalamnya terdapat 113 wawancara dengan tokoh dan orang biasa yang pernah berinteraksi dengan Pak Harto. Buku ini luar biasa. Diterbitkan oleh Kompas Gramedia Group pada tahun 2012. Kemudian lembar selanjutnya bulan Maret dan April. Seperti diketahui, pada bulan April, pada bulan Maret terjadi serangan umum 1 Maret 1949. Pak Harto dalam sejarahnya adalah yang memimpin serangan umum 1 Maret 1949. Berkat serangan tersebut dan tentu saja bekerja dengan pemerintahan Republik Indonesia, walaupun Bung Karno dan Bung Hatta ditahan, tetapi ada pemerintahan sementara PDRI
Sehingga keberhasilan serangan umum 1 Maret bisa disiarkan ke dunia, menunjukkan bahwa Tentara Nasional Indonesia masih eksis. Tidak seperti dikatakan oleh Hindia Belanda bahwa mereka telah menguasai 100% Republik Indonesia dengan menangkap para pemimpin-pemimpinnya. Kebohongan besar Belanda tersebut dapat dibongkar dengan keberhasilan serangan umum 1 Maret yang berhasil menduduki kota Jakarta pada siang hari selama 6 jam. Bayangkan. Jangan dibayangkan peralatan tempur kita seperti sekarang ini, punya pesawat terbang tempur, punya tank, punya mortir, bahkan punya rudal. Tidak. Pak Harto memimpin pasukan yang berjumlah sekitar 2.000 orang, bersenjatakan bambu runcing dan senapan-senapan rampasan dari Belanda dan ex-Jepang pada saat itu. Saksi-saksi sejarah mengatakan Pak Harto lah yang memimpin. Namun belakangan nama Pak Harto dihilangkan dalam sejarah serangan umum 1 Maret. Tidak ada keterlibatan Pak Harto. Bahkan ada yang menyebut Pak Harto makan soto pada serangan umum terjadi. Itulah kebohongan sejarah. Dalam Kepres nomor 2 tahun 2022 dikatakan, Kepres yang menetapkan serangan umum 1 Maret sebagai dasar dari Hari Penegakan Kedaulatan Negara, nama Pak Harto tidak dicantumkan. Kita membuka pada lembaran berikutnya, tertera bulan Mei dan Juni. Pak Harto berduka. Ibu Tien Soeharto, ibu negara yang bertahun-tahun mendampingi kehidupannya, harus mangkat, harus wafat, pulang ke rahmatullah. Tepatnya pada tanggal 28 April 1996. Kesedihan yang luar biasa. Seorang suami, seorang kepala negara, seorang presiden kehilangan satu-satunya perempuan yang dia cintai seumur hidupnya. Perempuan yang menjadi ibu negara. Perempuan yang telah banyak menginspirasi pembangunan di Indonesia, pembangunan kemanusiaan di Indonesia. Tidak hanya Indonesia tapi juga untuk luar negeri. Kita tahu legasi Ibu Tien. Taman Mini Indonesia Indah, Rumah Sakit Harapan Kita, Rumah Sakit Darmais, Rumah Sakit Ibu dan Anak, Perpustakaan Nasional, Taman Anggrek Indonesia Permai, Taman Buah Mekarsari, dan tentu banyak sekali peninggalan Bu Tien yang sampai sekarang masih diakui, masih bisa menjadi bagian penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Melalui Taman Mini Indonesia Indah, kita sebagai negara kepulauan yang tersebar di seluruh Nusantara, Bu Tien dan juga dengan dukungan Pak Harto tentunya, memberikan inspirasi bahwa Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika, beraneka ragam tetapi tetap satu tujuan, yakni mengisi kemerdekaan Indonesia, mencapai masyarakat adil dan makmur, dan juga harmonis dalam kehidupan sosial kemasyarakatan walaupun memiliki suku, ras, dan agama yang berbeda-beda. Kita, para generasi muda, pewaris bangsa, tidak harus keliling ke seluruh Indonesia untuk mengetahui keindonesiaan. Cukup
berkunjung ke Taman Mini Indonesia Indah di Pondok Gede, Jakarta Timur. Disitulah kita bisa menyaksikan bagaimana keragaman budaya, keragaman kesenian, juga agama-agama yang diakui oleh negara. Taman Mini Indonesia Indah adalah taman hiburan untuk rakyat. Sehingga pada saat itu tiket masuk pun disesuaikan dengan kantong masyarakat, tidak membebani masyarakat. Apalagi para pelajar, para siswa, para mahasiswa kalau berkunjung ke Taman Mini bisa bekerja bersama dengan pengelola sehingga mendapat keringanan untuk pintu masuk. Saya tidak akan bercerita mengenai Taman Mini saat ini, karena sekarang Taman Mini telah menjadi sebuah persero. Persero berarti perusahaan yang harus menguntungkan. Tentu saja berbeda dengan Taman Mini pada saat yang lalu. Taman Mini saat yang lalu adalah taman hiburan rakyat, taman pendidikan rakyat, taman kebangsaan, taman untuk membangun persepsi tentang wawasan Nusantara. Kita lanjutkan mengenai halaman yang berikutnya, bulan Juni dan Juli. Kita tahu Pak Harto dilahirkan pada tanggal 8 Juni 1921 di Desa Kemusuk, Argomulyo. Di sana sekarang telah berdiri Museum Memorial Jenderal Besar H.M. Soeharto yang didirikan oleh Bapak Robustejo, adik Pak Harto. Di sana kita bisa melihat sejarah dari Pak Harto lahir sampai dengan Pak Harto menyatakan berhenti sebagai Presiden Republik Indonesia. Ada sejarah serangan umum 1 Maret 1949. Kemudian ada sejarah Operasi Mandala, di mana Pak Harto ditunjuk oleh Presiden Soekarno menjadi Panglima Mandala dalam pembebasan Irian Barat. Sebelum terjadi pertempuran besar-besaran, Belanda akhirnya menyerahkan Irian Barat, kemudian menjadi Irian Jaya. Dan pada saat pemerintahan Abdurrahman Wahid diganti namanya menjadi Papua. Mengapa Belanda akhirnya bersedia menyerahkan Irian Barat kepada pemerintah Republik Indonesia? Pas Pak Harto memberikan pancing, memberikan subsidi pada sektor-sektor yang tepat. Itulah legasi Pak Harto. Saya kira apa yang saya sampaikan cukup sampai di sini. Semoga bisa menjadi renungan kita, generasi penerus bangsa, generasi pemimpin bangsa. Ayo kita berpikir jernih. Pak Harto tidak perlu mendapatkan gelar pahlawan nasional, karena beliau adalah pahlawan dari jutaan rakyat Indonesia yang sudah merasakan betapa kemajuan yang telah dicapai. Tidak ada lagi yang bisa disampaikan tentang Pak Harto. Semoga almarhum Haji Muhammad Soeharto dan juga Hajah Siti Hartinah mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diterima perjuangannya, diterima hasil-hasil kepemimpinannya sebagai amal ibadah.
Itulah kita harus mendoakan pemimpin-pemimpin kita, juga mendoakan pada para elit-elit politik kita, para pemimpin-pemimpin kita yang lain. Semoga mendapat hidayah untuk membawa kemajuan, membawa keadilan sosial, membawa kemakmuran, kesejahteraan bagi rakyat seluruh Indonesia. Bukan untuk dirinya sendiri dan juga untuk kelompoknya. Itulah cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Jangan lupa, kemerdekaan Indonesia adalah bukan hadiah dari bangsa lain, tapi diperoleh dengan perjuangan tanpa pamrih, perjuangan yang tidak ternilai harganya, nyawa apalagi harta benda. Bisa dibayangkan mengapa bangsa Indonesia memilih Republik Indonesia, bukan republik yang lain. Karena apa? Karena kita ingin bersatu di dalam naungan Nusantara dengan nama Republik Indonesia yang berasas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang sekarang sudah diubah itu, yang justru menjadi malapetaka bagi negara dan bangsa Indonesia. Sekian, terima kasih dan mohon maaf apabila kata-kata saya tidak berkenan di penonton, tapi itulah nurani saya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbahagia dalam menikmati kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.